Oke, kita dari tadi bahas tentang penyertaan Tuhan. Ada beberapa layer-layer dari prinsip ini atau pelajaran ini yang perlu kita bahas. Dan manusia sangat gampang untuk berkomitmen sama Tuhan di awal ketika semuanya baik-baik saja. Dan itu sebabnya kalau saya tanya sama HRD, kemudian kita suka saksikan di depan altar, manusia memberikan komitmen itu sangat luar biasa mudahnya. Dan manusia akan mengumbar janji, akan mengumbar yang namanya sebuah komitmen, dan ketika tidak ada persiapan dalam hidupnya, janji nggak akan pernah bisa menggantikan persiapan. Jadi itu setiap hari kehidupan kita harus persiapkan diri kita dengan kebenaran firman, supaya janji yang kita ucapkan, itu sanggup kita lakukan dengan kekuatan Tuhan pastinya. Nah, kalau kita mengerti kebenaran firman, kita akan menjadi orang-orang yang akan mengerti untuk ada di dalam sebuah komitmen ketika datang kepada Tuhan, untuk tidak sekedar hanya komitmen kepada Tuhan di waktu yang suka saja. Tetapi kita akan mulai mengerti ketika penyertaan Tuhan terjadi, dan ketika hal ajaib terjadi di dalam penyertaan Tuhan, itu justru ketika saya sedang ada di dalam padang gurun, di dalam lembah kekelaman, di dalam hal yang sangat sulit, bahkan di dalam sebuah badai kehidupan. Dan seringkali kita lupa bahwa Tuhan mengemas semua itu, menjadikan sebuah pelajaran sekolah kehidupan dan kelas-kelas bagi kita yang perlu kita ikuti sampai selesai. Nah, banyak orang karena tidak mau mengalami penyertaan Tuhan, karena dia pikir kalau dia berdoa, dia pastinya kan semua doa itu ujung-ujungnya adalah jawaban doa. Karena dia terlalu terkesima dengan jawaban doa yang dia nantikan, dia kehilangan momen penyertaan Tuhan. Dia kehilangan momen di mana Tuhan menyertai dia kehilangan momen di mana di dalam penyertaan Tuhan terjadi keintiman, terjadi pertumbuhan rohani, terjadi yang namanya karakter tahan uji, semuanya terjadi di situ. Dia kehilangan momen itu karena dia selalu berfokus kepada jawaban doa. Saya mau beritahu ini kepada kita hari ini. Jawaban doa itu sudah disiapkan sama Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan, anak yang sudah diadopsi dari perbudakan dosa, menjadi anak yang sangat-sangat indah seperti berlian kita di depannya dia. Bahkan setiap hari kita dikuduskan dan disempurnakan oleh Tuhan kita. Bahkan ketidaksempurnaan kita tidak akan pernah membuat Tuhan tidak mengasihi kita, karena kasihnya tanpa kondisi. Itu setiap hari dalam hidup ini. Bahkan kita dijadikan baitnya Roh Kudus. Walaupun kehidupan kita di dalam dunia ini gak bisa kita menguduskan diri, dikuduskan sama dia setiap hari supaya Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita. Di zaman perjanjian lama Roh Kudus gak bisa manunggal sama manusia bisa mati. Karena ketidakkudusan manusia bisa membuat manusia mati di dalam kekudusan Tuhan. Bukannya Tuhan bunuh manusia, bukan. Tetapi kekudusannya Tuhan itu sanggup melumat manusia yang tidak kudus. Makanya ketika manusia mau dekat-dekat dengan semak belukar, di zaman waktu Musa mau dekat-dekat dengan semak belukar, Tuhan katakan begini, Musa jangan dekat-dekat karena ini tanah kudus. Kan ironis, tanah kudus tapi gak boleh dekat-dekat. Hari ini Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Kok gak mati? Karena setiap hari kita dikuduskan, karena karya Yesus di kayu salib sudah selesai. Tiap hari kita dikudusin. Itu adalah sebuah pemberian yang sangat indah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah, itu sebabnya patut kita mengerti hari ini bahwa saya ini nggak boleh jadi orang agamawi. Orang agamawi akan ngomong begini, hidup taat biar lu kudus. Itu pernyataan yang sangat salah. Hidup taat karena kamu sudah dikuduskan sama Tuhan. Ketaatan adalah buah daripada kekudusan. Ketaatan adalah buah daripada kita sudah dilayakkan sama Kristus di kayu salib. Itu adalah sebuah pernyataan orang yang menjadi pengikut Kristus. Nah, di dalam semua apapun yang kita sedang doakan di dalam dunia ini, jawabannya ada 4. Ya, tidak, nanti, atau A diganti B. Kapan Tuhan kasihnya, terserah Tuhan. Karena dia tahu waktu yang terbaik kapan dia akan kasih. Itu sebabnya Yesaya pasalnya yang ke-30, ayat yang ke-18 mengatakan begini. Sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu, sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan dia. Sementara di hari sisinya Tuhan, dia katakan, Tuhan itu menanti-nantikan juga saatnya. Itu kalimat itu ya, kalau dibaca cepat-cepat nggak akan ada artinya. Coba bacanya pelan-pelan terus direnungin deh. Tuhan menanti-nantikan saatnya. Berarti Tuhan menanti-nantikan momen yang tepat. Kairosnya, waktunya. Untuk apa? Menunjukkan kasihnya. Seolah-olah kalau kita baca, Tuhan juga nggak sabar mau nolongin kita. Tuhan seolah-olah, bukan berarti Tuhan nggak sabar. Seolah-olah kalimatnya seperti itu. Berarti Tuhan pun juga menanti-nantikan mau ngasih di waktu yang tepat. Dia nggak bisa keluar dari waktu yang tepat karena membawa ketidakbaikan dalam hidup ini ketika dikasih dalam waktu yang salah.
Sama seperti orang tua pergi ke toko mainan, dia akan lihat box-box mainannya dikasih panduan sama toko mainannya 2 sampai 4, 6 sampai 8, 10 sampai 12. Dia akan lihat semuanya, dia akan sesuaikan dengan anaknya. Anaknya yang 2 tahun akan dibeliin mainan buat 2 tahun. Apakah dia menantikan satu saat dia bisa memberikan kado yang umurnya 14 tahun ke atas? Oh jelas. Dia juga menanti-nantikan saatnya. Ketika saatnya sudah pas, sudah tiba, dia akan kasih kado yang selayak dengan anaknya. Sama juga dengan Tuhan. Jawaban doa sudah disiapkan Bapak Ibu. Kita anak-anak yang sangat dikasihi Dia. Di dalam penantian untuk mendapat jawaban doa, fokus sama penyertaan Tuhan. Di situ perkara besar terjadi. Di situ sekolah kehidupan terjadi. Nah banyak orang ketika ini terjadi, orang yang tadinya kasih mula-mula dan lain sebagainya. Kan kasih mula-mula gampang ketika semuanya masih baik-baik saja. Ketika mulai masuk ke dalam badai, pergumulan, padang gurun, lembah kekelaman, lupa dia sama kasih mula-mula. Karena dia nggak suka lagi penyertaan Tuhan di situ. Bahkan dia mulai nggak fokus sama penyertaan Tuhan. Dia fokus sama jawaban doanya. Dia kehilangan momen itu akhirnya. Makanya firman Tuhan bilang begini, di Wahyu pasal yang kedua, 2 ayat 4 sampai 5. Ini teguran kepada jemaat di Efesus. Ada 7 gereja yang ditegur. Efesus ini, kalau Bapak Ibu lihat sekarang itu ada di negara namanya Turki. Dikatakan begini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Maksudnya kemuliaan Tuhan akan sirna dari hidupmu, bukan Tuhan meninggalkan kita, bukan. Terang Tuhan yang ada di dalam kita, itu nggak akan pernah bisa dipadamkan sama siapapun. Terang Tuhan nggak bisa dipadamkan. Kita hidup, makanya dikatakan hiduplah sebagai anak-anak terang. Tetapi terang Tuhan bisa ditutup sama ulah kita sendiri. Terangnya ada, ditutup sama kita. Ada ayatnya, oh jelas. Ketika manusia nggak jaga pintu gerbang hati, manusia lupa dengan kasih mula-mulanya. Dia mulai lengah. Dia mulai kasih masuk ke dalam pintu gerbang hati sampah-sampah dunia. Dia mulai kasih masuk semua sampah-sampah dunia lewat mata. Dikatakan di Matius 6 ayat 22, ketika engkau tidak menjaga mata dan matamu menjadi gelap, betapa gelaplah hidupmu. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8 dikatakan Lot itu orang yang benar karena dia tinggal di tengah-tengah kejahatan di dalam dunia, jiwanya yang benar tersiksa. Kenapa? Karena setiap hari dia melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat. Sama seperti kita hari ini. Kalau kita nggak jaga pintu gerbang hati, setiap hari kita mendengar, melihat. Dari mana? Dari mana-mana. Dan juga di dalam sosmed. 2 tahun lalu Indonesia kan nomor 1 di dunia. Orang-orang yang di depan sosmed 5 jam per hari. Saya berharap tahun lalu membaik. Berarti apa kalau membaik? Rankingnya berarti turun dong, bukan nomor 1 lagi. Tetap nomor 1 dong. Dan jamnya naik bukan 5 jam, 7 jam per hari sekarang. Sampai ada survei mengatakan tiap 12 menit sekali orang Indonesia ngeklik HP-nya. Ngelihat status, ngelihat apapun lah di dalam HP-nya. Kalau 24 jam dikurang 8 jam, berarti 8 jam tidur, berarti tinggal 16 jam, dibagi dengan menit, dibagi dengan kebiasaan ini, berarti satu hari kita mengklik HP kita 80 kali. Ini statistik buat orang di luar, tidak termasuk buat jemaat GSJS ya. Yang orang di luar sana. Ini jemaat-jemaat yang sangat cinta Tuhan, mereka sangat meregulasi mata dan telinga ya. Kelihatan kok semuanya sangat kudus. Nah, itu yang saya mau katakan begini loh. Ketika kita nggak jaga kasih mula-mula, udah bubar semuanya. Nah, sekarang gini, di dalam kasih mula-mula itu ada 3 komponen yang paling dahsyat. Apa? Prioritas, intensitas, kualitas. Semua kita yang pernah jatuh cinta, kita akan memberikan prioritas kepada orang yang kita sedang jatuh cinta. Yang masih jomblo, kalau lagi PDKT dan orang itu nggak pernah kasih prioritas, move on. Move on. Jangan berpikir dia masih suka ya, terus kita nanyanya sama orang sebelah kita, dia masih suka ya, dia nggak kasih perhatian, move on. He's not interested, she is not interested with you. Orang yang suka sama orang, kasih mula-mula, prioritas tinggi. Saya datangin, pacar saya yang sekarang jadi istri saya, dia bilang gini, kamu bukannya sibuk? Enggak lah, walaupun sibuk kan kamu prioritas. Bukan sekedar prioritas, intensitas tinggi. Tiap hari saya ketemuin dia. Dan kualitasnya juga tinggi. Kualitas itu berarti apa? Kalau Bapak Ibu lihat orang yang sedang makan di restoran, ya, kalau dua-duanya begini sambil pandang-pandangan, HP-nya ditaruh, itu lagi pacaran.
Kalau dua-duanya di meja makan lihat HP, itu berarti udah 15 tahun kawin. Karena dia udah gak peduli, kasih mula-mulanya hilang, udah. Sekali lagi, kecuali jemaat GSJS. Jadi ketika saya nikah sama istri saya bilang, sayang, semua kebiasaan yang kita lakukan waktu kita pacaran, yuk kita teruskan supaya prioritas, intensitas, dan kualitas kalau kita jaga, dan itu adalah unsur daripada kasih mula-mula, itu selalu sama dengan konsisten. Orang yang konsisten jarang. Orang yang konsisten dimintai pendapat sama orang lain. Orang yang konsisten dipercaya sama orang lain. Karena konsisten. Dia sedang berkhotbah bukan lewat kata-katanya, lewat tindakannya. Makanya kasih mula-mula itu dahsyat. Makanya ketika ada di dalam sebuah penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa di dalam masa-masa sulit, disitulah kasih mula-mula kelihatan. Baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Kalau vertikalnya beres sama Tuhan, horizontalnya pasti beres sama manusia. Pasti beres. Sampai hari ini saya masih bilang sama dia, sayang, kita kan best friend ya, terus kita kan nikah, kita kan teman ngobrol. Jangan lupa ya kita harus ngobrol terus. Saya kalau keluar kota, saya masih telepon-teleponan sama dia. Dan seringkali saya telepon-teleponan sama dia, semua kan udah diomongin. Jadi cuman begini, halo, kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Terus udah diem-dieman, bingung mau ngomong apa. Ya udah ya, bye gitu. Saya nggak posesif. Kamu lagi ngapain? Sama siapa? Dia juga nggak begitu sama saya, nyantai aja. Dia punya moto begini, selama Billy Lantang itu takut sama Tuhan, bukan takut sama saya, aku tenang. Kalau sampai suamiku takut sama aku, berarti dia masuk dalam kategori suami suami takut istri. Berarti dia bisa berbuat salah dan sengaja di belakang saya. Tapi ketika dia takut sama Tuhan, di belakang pintu dan di depan pintu, pasti dia menjadi pribadi yang sama. Itu kasih mula-mula. Makanya orang, ya, kalau lagi kasih mula-mula sama Tuhan, diajakin ngopi hari Senin misalnya. Besok Senin ngopi mau gak? Gak bisa lah, komsel. Selasa, gak bisa, komsel kedua. Banyak banget komsel lo. Iyalah, gua kan jatuh cinta sama Tuhan bro. Kamis, Rabu, gak bisa. JS itu ada ibadah tengah minggu. Kamis, komsel ketiga. Banyak banget sih komsel. Iyalah, semua rumah gue datengin, makan gratis soalnya. Kurang ajar ya orang. Jumat, gak bisa. Gue latihan PW. Lu kan gak bisa main musik. Ya gue belajar, hangout sama mereka. Sabtu, gak bisa bro. Emang ada apaan Sabtu? Youth. Lu kan udah tua, jangan salah. Semua bidang gue datengin. Youth, remaja, kadang-kadang sekolah minggu gue datengin. Semua firman gue mau masuk dalam hidup gue. Minggu? GSJS lu gak tahu, 10, 12, 2, 4, 6. Bahkan gue lagi ngomong sama Pastor Andrew, kalau bisa buat ibadah jam 8, pagi dan malam. Itu bioskop itu ya. Gue lagi minta kunci kalau perlu gue nginep di situ. Udahlah, lu jangan ngopi-ngopi, itu minuman dunia. Gue perjamuan kudus kalau minum. Lu jangan duniawi deh, udah. Orang kayak begitu tungguin aja 6 bulan lagi nanya. Udah bisa ngopi gak? Ya bisa lah, gue fleksibel mas sekarang. Dia lupa makasih mula-mulanya. Saya gak bilang kita harus ke gereja tiap hari. Cuman itu adalah ciri-ciri orang punya kasih mula-mula tuh kayak begitu. Prioritas, intensitas, dan kualitasnya tinggi. Sekarang saya mau tanya, apakah kita jaga prioritas, intensitas, dan kualitas ketika ada di dalam sebuah badai? Apakah kita masih bilang sama Tuhan, Tuhan apapun jawabannya, Engkau baik dalam hidupku. Engkau dahsyat bagi hidupku. Tuhan apapun yang terjadi, kasih mula-mulaku tetap akan membara di dalam sini. Karena aku tahu Tuhan, orang agamawi kalau baca Roma pasal yang kelima, dia akan katakan begini, apaan pengharapan tidak pernah mengecewakan, gue minta ini dikasih itu kok. Itu orang agamawi. Orang Kristen, pengikut Kristus ngomong begini, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Iya sih, gue minta A dikasih B. Hari ini gue gak ngerti kenapa gue dikasih B. Dan gue juga bingung kenapa gue dikasih B. Gue belum bisa lihat sih. Tapi pasti yang Tuhan jawab, satu hari gue akan sadar bahwa ini akan membawa kebaikan bagi gue. Dan saya akan bilang, dan orang itu akan bilang, makanya pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah bisa mengecewakan. Karena selalu membawa kebaikan bagi aku.
Itu orang Kristen namanya. Orang agama Kristen banyak. Orang Kristen gak sebanyak orang agama Kristen. Orang Kristen artinya pengikut Kristus. Itu artinya esensi daripada kekristenan. Itu adalah esensi daripada orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Nah, ketika masuk ke dalam sebuah yang namanya sebuah masalah, dia akan belajar untuk melihat masalah dari sisi ujian, bukan cobaan. Ujian, bukan cobaan. Ya. Coba lihat 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 6-7 mengatakan begini. 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian kemuliaan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Semua harus diuji, itu maksudnya. Dan yang terjadi adalah ketika kita lihat masalah, kita harus ambil keputusan. Karena gini, semua masalah, semua tekanan dalam hidup, itu akan mengeluarkan keaslian kita. Sama seperti sponge, ketika diisi air, diperes begini yang keluar air pasti. Nah sekarang gini, kalau ada masalah, kelemahan kita akan terekspos, pasti kelihatan. Kalau kita melihatnya dari sisi cobaan, itu artinya kita menggunakan kelemahan itu, kita bermitra sama iblis, kita biarkan iblis menggunakan kelemahan itu untuk menghancurkan kita. Itu kalau kita lihat dari sisi cobaan, dan kita nggak mau berubah. Kalau kita lihat itu dari sisi ujian, kita akan bilang gini, waduh, ternyata ketika ada masalah, aku nih gampang marah ya. Aku nih ternyata gampang sensitif, aku gampang asumsi loh. Ternyata aku nih gampang kepahitan sama orang. Ternyata nih aku gampang gak percayaan gitu ya. Ini ada sesuatu yang salah sama diriku. Dia bercermin selalu. Dia kalau baca firman tuh bukan sekedar baca, dia biarkan firman baca dia. Dia udah mulai begitu kalau baca firman. Dia udah mulai bukan hanya sekedar mau ngerti firman, dia biarkan firman menguasai hidupnya dia tiap hari. Nah ketika dia ngerti itu, kemudian dia bilang ini Tuhan, dia mulai sadar setiap hari itu dia akan lihat dirinya sendiri. Dia akan ngaca sendiri. Dia nggak mau nyalain orang lain, dia lihat dirinya sendiri. Tuhan, ini kelemahan aku. Tuhan pakai kelemahan ini. Aku mau bermitra sama Tuhan. Aku nggak mau kasih kelemahan itu sama iblis. Tuhan, tolong supaya Tuhan gunakan kelemahan ini supaya terjadi ketika terjadi ujian lagi, Tuhan akan gunakan kelemahan itu untuk membuat saya lebih baik. Makanya namanya ujian matematika. Ketika dapat hasil nomor 2 salah, kita langsung gini, oh iya ya, aku nggak belajar, formulanya nggak dapat, belum ngerti. Kita terekspos toh kelemahan kita dari hasil ujiannya. Makanya setiap masalah akan memberitahu kepada kita hasil ujiannya begini. Kamu nggak lulus di bagian yang itu misalnya. Kita belajar lagi toh karena kita lihat kelemahan kita. Supaya apa? Ketika terjadi remedial, ujian ulang, kita bisa ngerjainnya. Makanya namanya ujian matematika, bukan cobaan matematika. Anak-anak siap-siap ya. Besok cobaan matematika. Dan di akhir tahun ini Departemen PDANK sudah merubah namanya jadi cobaan nasional. Bukan ujian nasional. Namanya ujian nasional. Namanya ujian matematika. Makanya kalau lihat masalah bilang Tuhan ini ujian. Supaya di akhir daripada ini semuanya itu memurnikan aku Tuhan. Nah sekarang gini. Masalahnya gini. Sering kali di dalam sebuah badai, di dalam sebuah pergumulan hidup, kita nggak sadar bahwa itu adalah sekolah kehidupan. Kita nggak sadar bahwa itu adalah kelas yang Tuhan mau kita selesaikan. Tengah-tengah kelas kita kabur atau kita bilang sama gurunya, selesaiin kelasnya. Lihat apa yang terjadi. Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat. Ayat yang ke-35 mengatakan begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang ngomong ya, bertolak ke seberang. Kalau Yesus yang ngomong, dia berkehendak ke seberang, udah pasti sampai ke seberang. Kan Yesus yang ngomong. Kalau saya ngomong, Bapak Ibu yuk saya anterin ke seberang. Saya berkehendak untuk membawa Bapak Ibu dengan selamat sampai ke seberang. Tapi kan saya nggak bisa jamin. Kan saya manusia. Tapi ketika Tuhan bilang, yuk nak kita ke seberang, udah pasti sampai. Karena jalannya sama dia kan. Sekarang saya mau tanya. Sebelum dia ngomong begini, apakah dia tahu sebentar lagi akan ada badai? Oh jelas. Apakah dia tahu dia akan tidur di buritan di kapal itu karena dia lelah sebagai manusia? Oh jelas. Kan dia maha tahu. Ayat berikutnya. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Mulai ketakutan tuh. Sekolah kehidupan terjadi. Kelas demi kelas terjadi.
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Apakah dia tahu sedang terjadi badai? Oh jelas dia tahu. Sekolah kehidupan terjadi. Diombang-ambingkan ombak. Oh dia tahu ini kelas soalnya. Tiba-tiba murid-muridnya bilang begini. Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dengan kata lain mereka lagi berteriak gini, "Guru, selesaikan kelasnya. Stop kelasnya, kami udah gak mau lagi terusin kelasnya." Bahkan mungkin mereka bilang ini, "Kami mau kabur aja, kami gak mau ikutin kelasnya." Yesus bangun. Dengan kemurahan hatinya, dia bangun, dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Anginnya reda. Dan danau menjadi teduh sekali. Kalau saya tambahkan, atas permintaan murid-muridnya tuh. Sekarang lihat ayat berikutnya. Kalau Yesus setuju atau tidak setuju dengan permintaan mereka, itu terlihat di ayat berikutnya. Kalau dia setuju dengan permintaan mereka, dia akan ngomong begini di ayat selanjutnya, ayat 40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Makasih ya guys sudah bangunin aku, hampir kita mati bareng." Betul, betul, betul. Kalau dia setuju bahwa angin itu harus diberhentikan, dia akan ngomong gitu sama murid-murid, "Aduh thank you lo, aku juga deg-degan lo. Aduh thank you lo, kamu udah bangunin. Hampir lo kita tenggelam semuanya." Dia ngomong gitu. Oh enggak. Dia bilang apa? "Kenapa kamu begitu takut?" Terus dia bilang begini, ini nempeleng banget. "Kenapa kamu nggak percaya? Dengan kata lain, kenapa kamu berhentikan kelasnya? Kenapa kamu kabur dari kelasnya? Ini sekolah kehidupan, nak. Kamu tuh nggak mungkin tenggelam. Aku ada di dalam perahu hidupmu. Mana mungkin kamu celaka? Kalau sampai ombak menyembur masuk pun, walaupun kita hampir tenggelam pun, pasti sampai ke seberang dengan selamat." Perhatikan apa yang terjadi ketika kelasnya tidak selesai. Ayat yang ke-41 mengatakan begini, mereka menjadi sangat takut. Udah takut, makin takut. Kelasnya nggak selesai soalnya. Dan ini yang paling mengerikan. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Pertama, ketakutan kita nggak pernah beres, kelemahan kita nggak pernah beres. Yang kedua, kita tidak akan pernah kenal isi hati Tuhan. Karena kita kabur dari kelasnya. Karena kita minta kelasnya diberhentikan. Kita nggak dapat pengertian, kita nggak dapat pewahyuan, kita nggak diubahkan, kita nggak bertumbuh secara kasih karunia, kita nggak menjadi orang yang karakternya tahan uji, karena kelasnya kita stop. Sekarang perhatikan, this is apple to apple. Apa yang terjadi ketika di dalam waktu yang lain, murid-muridnya ada di dalam sebuah badai. Matius pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-22 mengatakan begini. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Yesus lagi yang suruh kan? "Kamu ke seberang ya guys?" Pasti sampai kan? Pastilah dia yang suruh kok. Walaupun dia secara fisik nggak di situ, tapi dia suruh, dia udah berfirman. Dia tahu akan ada badai nggak? Oh dia jelas tahu. Setelah orang banyak pulang, disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini kalau kita lihat kronologisnya, kalau kita eksposisi tentang ayat ini dari jam ke jam, ini ada kemungkinan sampai dari dia suruh sampai dia berjalan di atas air, menemui mereka itu kurun waktunya sekitar 6 jam Bapak Ibu. Jadi agak lama ini sebenarnya. Perhatikan, mujizat terjadi. Dia menunjukkan kepada mereka bahwa saya berjalan di atas badai. Saya Tuhan yang menangani badai. Kelas pertama selesai. Nggak ada rekor, mereka minta badainya diberhentikan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Kelas berikutnya, pelajaran lesson berikutnya, chapter berikutnya. Segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lulus. Takutnya lulus. Mujizat terjadi, lulus. Kata Yesus kemudian dikatakan begini, lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tiba-tiba ada keberanian di dalam badai. Yesus bilang apa? "Datang." Maka Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mujizat terjadi di tengah badai. Tuhan menyiapkan banyak mujizat terjadi di dalam badai kita, Bapak Ibu. Kalau kita minta supaya badainya tidak diberhentikan, kalau kita tetap mau ada di dalam situ, kita akan lihat perkara besar terjadi justru. Karena ingat, tidak pernah sedetik pun dia tinggalkan kita. Di dalam badai, lembah kekelaman sedalam apapun, tangan Tuhan gak pernah ngelepasin kita. Itu Tuhan. Itu penyertaan dan itu janji Tuhan kepada kita. Ketika saya tiupan angin ayat 30, takutlah Petrus dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan tolong aku." Ini menyatakan bahwa badai tetap ada. Segera Yesus mengeluarkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Takutnya selesai. Sekarang pelajaran tentang bimbang terjadi. Ayat 32. Mereka naik ke perahu. Dan angin pun redalah. Perhatikan ini baik-baik. Kalau saya bisa tambahkan di ayat ini. Angin pun redalah karena diredain dan di stop oleh Yesus sesuai dengan waktunya. Gak ada yang minta diberhentikan, semuanya selesai, kelasnya selesai, gak ada yang kabur, gak ada yang memberhentikan kelasnya. Perhatikan apa yang terjadi. Ayat 33. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ketika kelasnya selesai, kita akan paham
siapa dia dalam hidup kita. Kita akan makin ngerti isi hatinya. Kita akan katakan, engkau anak Allah dalam hidupku. Engkau luar biasa ya Tuhan, engkau juru selamat atas hidupku. Aku makin mengerti engkau dengan benar Tuhan hari ini. Makanya ketika dia ada di depan kita hari ini misalnya, dia ajak kita pergi ke Singapura. Misalnya, mau naik pesawat 1,5 jam nyampe, atau jalan kaki 1 bulan nyampe. Pasti semuanya pilih naik pesawat 1,5 jam nyampe toh. Saya kalau duduk sama seseorang yang saya nggak kenal di samping saya di pesawat, on the way ke Singapura 1,5 jam, mungkin kita kenalan, mungkin kita tukar-tukaran nomor telepon, kepotong sama makan, kepotong sama tidur, sampai di Singapura kita pasti basa-basi aja bilang, oke bro, sampai ketemu lagi di Indonesia, kalau sampai ketemu kontak-kontak ini nomor aku, that's it, selesai udah. Satu hari saya ketemu dia di mall misalnya, dengan istri saya panggil dia dari jauh, bro ingat gua nggak Billy botak Garuda Singapura? Oh iya, apa kabar? Gitu kan, ngobrol-ngobrol, pisah. Saya akan bilang sama istri saya, itu aku kenal sama dia, pernah duduk bareng di pesawat. Statusnya apa? Kenalan. Sekarang bayangin kalau saya jalan kaki sama tuh orang, sampai ke Singapura, 1 bulan baru nyampe. Bawa ransel, budget terbatas, bawa tenda, bawa bekal. Jalan tuh, lewat pinggir tol Jalan Merak. Terus sampai Selat Sunda, nyebrang ke Lampung, naik ferry, jalan kaki ke Pekanbaru, nyebrang lagi ke pulau-pulau Bangka Belitung, nyebrang lagi ke Pulauan Batam sana, nyampe Singapura sebulan. Di hari pertama ketika saya jalan sama dia, kenalan. Hari pertama. Hari kedua kan nggak mungkin kenalan lagi. Kan 24 jam sama-sama. Kan nggak mungkin besoknya, nama lu siapa kemarin? Sorry ya, karena botak jadi memorinya nguap. Nggak mungkin lah, besoknya kita udah gak ngomongin nama lagi, kita udah kenalan kok. Besoknya kita mulai ngomongin apa? Kita mulai ngomongin begini, pergumulan masa lalu, pergumulan hari ini, harapan masa depan, betul nggak? Mulai curhat-curhatan toh. Udah gitu kita mulai ngelewatin suka dan duka sama-sama. Kita mulai ngelewatin hujan banjir sama-sama. Kita ngelewatin panas sama-sama. Kita ngelewatin Indomie tinggal 1 makan bareng sama-sama. Setelah 1 bulan, saya nggak mungkin kenalin orang ini sebagai kenalan saya. Saya akan bilang apa? Bapak Ibu kenalin dong, ini sahabat baru saya. Tuhan nggak akan ajak kita naik pesawat, sorry. Dia akan ajak kita jalan kaki, supaya kita di situ ada kesempatan menjerit sama dia, dan dia akan kasih tahu, aku nggak tinggalin engkau nak. Dia akan ajak kita ke dalam lembah yang paling gelap. Saya ngelihat pintu kamar rumah sakit saya kebuka di ujung sebelah sana, ada orang menjerit karena keluarganya meninggal. Kalau lantai 8 tuh lantai kemo. Di sebelah saya orang kena kanker paru. Itu lantai kemo, itu orang kanker semua di situ, termasuk saya. Di sebelah saya orang kanker paru. 24 jam batuk nggak berhenti. Saya tumpang tangan, Tuhan, aku dengernya aja capek. Kasihan banget ini orang, Tuhan. Aku tumpang tangan. Besoknya udah nggak kedengeran batuknya. Suster, dia udah membaik ya? Enggak pak, tadi jam 5 dia meninggal. Saya nggak mau doain orang lagi. Setelah itu, tadi aku datang minta doain Pastor Billy, cuman gak jadi deh kayaknya ya. Itu lantai 8. Itu lembah kekelaman saya. Itu gelapnya luar biasa. Orang mau bunuh diri di situ. Di beberapa kamar itu dijaga kamarnya. Mereka bisa udah seperti di penjara, ada sesuatu yang agak tajam dikit nancepin ke badannya. Mereka mau mati di situ. Saya lihat Tuhan nggak di situ? Oh ya, saya lihat Tuhan di situ. Saya ngalami Tuhan di situ. Karena setiap hari dia bilang ini, Bill, mau lembah segelap apapun, aku nggak pernah lepasin tanganmu. Nikmati penyertaanku. Saya megangin selang kemo, Bapak Ibu. Saya bilang ini, Tuhan, saya nulis banyak banget nih suara Tuhan, kok jelas banget. Kok dulu nggak pernah ngomong kayak gini sih Tuhan? Tuhan bilang apa? Dari dulu juga ngomong, kamu yang nggak denger. Sibuk sih. Oke Tuhan, aku berubah Tuhan. Itu penyertaan Tuhan. Menjadikan itu hal-hal kayak begitu kita terima. Makanya ya, dia nggak mungkin ajak kita cepat-cepat. Kita suruh jalan, lewatin kayak begitu. Kita berteriak, dia bilang tenang aku di sini. Kita berteriak lagi, dia bilang tenang aku di sini. Pas sudah lewat dia bilang gini, coba kamu lihat ke belakang. Saya waktu lihat ke belakang juga begitu. Kok bisa Tuhan lewatin kayak gitu? Dia kan ingetin lagi, kan sama saya. Kan bukan kuat dan gagahmu, kan sama saya. Di ujung daripada itu semuanya saya bilang gini, makasih ya Tuhan, aku mengenal engkau dengan lebih baik lagi. You are my best friend. Dia tahu kita 100% karena dia Allah Elohim, dia Allah pencipta. Pertanyaannya kita kenal gak sama dia?
Makanya dia biarkan sekolah-sekolah kehidupan terjadi. Dia biarkan badai terjadi. Dia biarin, dia bilang, nak jangan diberhentikan nak badainya. Biarin sampai selesai. Biar engkau akan mengatakan di ujung daripada itu semuanya, engkau adalah anak Allah yang hidup. Itu maksudnya. Bapak Ibu, saya satu hari ada di sebuah kota. Di dalam penyertaan Tuhan udah pasti kita timbul kesaksian. Di dalam penyertaan Tuhan pasti ada yang namanya ujian. Di dalam penyertaan Tuhan dia selalu mau juga kita menang, kita lulus dari kelasnya. Supaya timbul kesaksian memuliakan nama dia. Waktu anak saya Keaton masih kecil, saya diajak sama teman saya, kita pergi ke kota Makau, nggak jauh lah dari sini. Kota Makau, sana biasalah teman saya suka makan lah, jadi saya nemenin dia. Terus satu hari karena anak saya masih di kereta gitu ya, jadi saya diajak sama teman saya pergi ke sebuah mall. Mallnya itu di sebelahnya hotel bintang 5 katanya. Terus teman saya bilang gini, itu hotel bintang 5 punya shuttle bus gratis, free. Yuk kita naik shuttle bus aja biar nggak bayar. Oke, kita cari terminalnya, dapat shuttle busnya. Sampai di sana saya bawa kereta anak saya ngeliatin supirnya, dia nggak turun. Jadi saya mulai kasih kode, nih mau masukin di bagasi bus. Dia bilang dia cuek aja gitu, bodoh amat kayaknya. Jadi ya udah saya buka sendiri. Bagasi bus kan ini kan busnya nih supir di sini, pintu di sini, bagasi bus kan di samping. Jadi saya buka tuh di samping, saya masukin kereta anak saya tutup lagi, kita naik bus. Jalan sampai di hotel. Kita harus masuk hotel, sebelahnya hotel nyambung ke mall, tempat makan di situ. Teman saya nyari babi lah pokoknya. Dari pagi sampai malam babi melulu gitu. Dia bilang itu ada babi enak sana. Yaudahlah ayo ke sana makan babi. Terus sampai nih di lobi hotel, semua turun toh. Waktu saya turun saya lihat lagi, ini supirnya kok nggak mau turun, dia berarti kan nggak mau bantuin, jadi saya berarti harus buka sendiri lagi itu bagasinya. Saya buka, ya elah, tas kereta anak saya udah masuk ke dalam. Jadi waktu saya merangkak masuk ke dalam, karena dia masuk ke dalam keretanya, tiba-tiba saya dengar pintu busnya ketutup. Karena berarti kan orang-orang udah pada keluar semua. Waktu busnya ketutup pintunya, tiba-tiba busnya jalan. Harusnya nih supir di sini ya, ini pintu di sini. Itu kan ada kaca spion. Kalau dia lihat spion, dia lihat itu di bawah tuh bagasi masih kebuka pintunya. Bagasi bus kan di samping. Itu harusnya dia lihat dong. Dia nggak lihat, dia main jalan aja. Ini supir gegabah banget. Waktu kita datangnya main HP mulu gitu loh. Jadi nggak fokus gitu. Dia jalan. Orang berteriak dong di lobi itu. Woi berhenti gitu. Ada orang di situ. Ada orang botak di dalam situ. Saya panik. Harusnya saya diem aja di situ kalau mau aman. Karena ntar kalau dia berhenti, saya nggak keluar kan. Saya panik, saya loncat keluar. Jadi saya sempat koprol, muter 2 kali. Buak gitu terus berdiri. Woi. Berdiri. Wah pokoknya berdiri, kesakitan, malu, marah, kesel, bingung gitu loh. Busnya jalan terus. Orang teriak-teriak dia nggak dengar. Sampai di ujung pelataran ketika dia mau keluar dari pelataran itu, baru dia berhenti karena ada satpam yang berdiri di depan pintu, depan busnya begini-begini. Stop gitu. Waktu satpamnya kemudian berhentiin busnya, saya lihat dari jauh, saya kan udah pegel ya, sakit kayak saya jalan karena kereta anak saya masih di situ. Saya jalan ke bus itu, kemudian tuh supirnya turun, dimarah-marahin dalam bahasa Mandarin, saya juga nggak ngerti. Dia baru nyadar, dia pegang-pegang kepala kayak begini-begini. Aduh, dimarahin lah pas itu ada orang tadi tuh, gini. Pasti harus dia lihat bagasi masih kebuka. Dia panik waktu dia lihat saya, dia sampai nyembah sama saya, sampai minta maaf. Tapi bahasa Mandarin saya juga nggak ngerti lah. Dia minta maaf juga, saya mau ngomong apa? Ya udahlah, saya juga oke, saya nggak apa-apa kok, puji Tuhan saya nggak apa-apa. Saya bilang ya udahlah, saya nggak mau masalahin lagi karena juga mereka pada mau makan. Saya ambil kereta anak saya, udah saya tinggal aja. Sampai di lobi hotel semua marah-marah, tamu-tamu marah-marah, tuntut aja tuh, gila aja tuh orang, tuntut nih nggak bener nih, ini kan punya hotel bla 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 segala macam. Terus teman saya bilang gini, lu mesti ambil tuh CCTV-nya Bill. Kenapa emang? Tadi pas lo lagi loncat dari bus keren banget Bill. Gila Bill, lo kayak James Bond Bill. Lo kayak Fast and Furious, keren banget. Lo tau gak jarak antara kaki lo sama ban belakangnya bus tuh tinggal cuma segini Bill. Lo kayak stuntman Bill, keren banget Bill. Lo minta lo kirim ke Hollywood, lo diangkat jadi stuntman, keren banget Bill. Lo jadi stuntman-nya Vin Diesel Bill, keren banget. Keren banget, sakit tahu saya bilang gitu. Terus akhirnya pihak hotel bilang gini, Pak, Bapak harus tulis surat komplain. Ya udah saya tulis surat komplain. Saya tulis, saya juga buru-buru asal-asal aja. Terus dia ada di situ ada email. Ya udah saya masukin email saya. Udah saya tinggal. Udahlah, saya juga puji Tuhan I'm okay gitu. Kita makan.
Dah, besok juga saya udah lupa. Pegel-pegel sih kakinya. Pulang Indonesia, saya dapat email dari hotelnya. Kan bintang 5, namanya terkenal lagi. Bilang gini, tolong Pak, kalau sampai ada biaya medis yang keluar, berapapun, kasih risitnya ke kami akan ganti. No question ask. Kami akan ganti. Dan please jangan kasih tahu siapa-siapa, maksud jangan diviralin, jangan gitu-gitulah pokoknya. Karena dia big chain, namanya besar. Kita akan ganti. Karena mereka bisa repot. Itu bahaya banget loh itu. Ada teman saya di rumah pas email tuh masuk, dia bilang gini, Bill, kebetulan Bill, kita buat aja Bill risit palsu Bill. Lo tulis 200-300 juta Bill, lo kirim ke sana, ntar lo dapat duitnya bagi-bagi gue Bill. Terus tau gak dia bilang ini, Bill, lo layak Bill, lo layak dapat ganti Bill, lo tuh dirugikan Bill, lo tuh jadi orang jangan naif, lo benar-benar dirugiin, lo layak Bill. Malam-malam sebelum tidur, hamba Tuhan manusia juga, itu kata-kata terngiang-ngiang, engkau layak, engkau layak, engkau layak. Ya enggak lah, saya juga nggak mau begitu kan. Saya kirim email balik, bla bla bla. Saya bilang, oke, udahlah saya nggak mau masalahin. Dia bilang ini, udahlah, kita juga minta maaf kalau kayak begitu. Itu drivernya udah kita scores. Ini voucher nginep di hotel kami. Saya nggak mau ke hotel dia. Saya udah trauma ke situ. Udahlah nggak usah, saya nggak mau voucheran. Saya bisa bersaksi tuh. Berapa banyak di antara hidup kita yang ditawari dengan sebuah cobaan dalam hidup. Saya mau kasih tahu ini kepada kita. Orang yang mencuri adalah orang yang tidak percaya sama penyertaan Tuhan. Makanya saya sedih lihat Indonesia. Doakan Indonesia. Udah gaji MM-an masih aja nyolong. Orang yang nyolong ya adalah orang yang mengatakan bahwa saya tidak percaya sama penyertaan Tuhan. Saya adalah orang yang tidak percaya sama provisinya Tuhan. Jaga kasih mula-mulamu. Biarkan kelasnya selesai. Supaya kita kenal siapa Tuhan kita. Saya tutup sama ini. Waktu kita masih bayi, kita akan pegang jari daripada orang tua kita. Kita balita, kita akan pegang mainan. Kita masuk ke dalam jenjang remaja, kita pegang HP. Pemuda, kita pegang tangan pacar. Mahasiswa, pegang tangan ijazah. Masuk ke dalam lembaran yang baru, kita menikah, kita pegang tangan pasangan kita. Kemudian kita kerja, kita masuk ke dalam eksekutif muda, kita pegang tangga karir. Kemudian kita pensiun, kita akan pegang mungkin stick golf atau alat berkebun. Dan kita masuk ke jenjang senior atau lanjut usia. Mungkin aja kita pegang tongkat. Musim berganti, yang kita pegang berganti-ganti. Tapi ada satu tangan yang tidak akan pernah melepaskan kita walaupun musim berganti. Tangan itu adalah tangan Tuhan. Nikmati penyertaan Dia. Nikmati penyertaan Dia. Dan hidupmu akan berkelimpahan. Kau akan ngalami Tuhan di situ. Yes, berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.